Adik-adik semuanya sudah siap mau beribadah? Sudah? Good, sudah siap semuanya Tante dan Om. Adik-adik, seperti teman kalian, Edgar dan juga Elvia yang bersemangat dan juga bersukacita beribadah, kita juga ya adik-adik semangat dan bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, luar biasa ya penyertaan Tuhan kepada kita semuanya. Kita dijagai oleh Tuhan dari tadi malam saat kita masih tidur ya Tante Anggun. Iya. Dan pagi ini kita bisa menikmati hari yang baru. Pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari adik-adik kita tidak berhenti mengucap syukur atas kebaikan dan juga penyertaan Tuhan. Yuk adik-adik kita bersyukur dan memuji Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan Yesus melalui doa pembuka. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Pimpinlah setiap om dan tante yang akan memimpin ibadah pada hari ini. Juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah dimanapun adik-adik berada. Kami hari ini mau memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau membimbing kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tante, Ya? Ya Om. coba deh kita lihat di sana. Mana Om? Sepertinya ada temannya adik-adik yang lagi sedih ya. Siapa Om? Siapa ya? Siapa itu Om? Loh, itu kan Flo. Oh iya. Loh, kenapa? Ada apa ya dengan Flo ya? Yuk kita lihat yuk adik-adik. Yuk, yuk.
Hai teman-teman, namaku Flo. Aku sedang sedih karena papaku tidak bersama aku lagi. Papaku sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus. Biasanya kalau aku mau belajar, papaku selalu mengajari aku. Sekarang aku sendiri. Aku sedih Tante dan Om ngelihat Flo yang rindu dengan papanya. Peluk Flo. Tante Melva juga pernah merasakan apa yang Flo rasakan. Semangat ya Flo ya. Iya Tante, semua orang yang ditinggal pergi oleh orang yang disayangi atau dikasihi, baik itu keluarga maupun itu teman, pasti akan merasa kehilangan dan sedih. Iya. Nah, adik-adik, apakah ada yang sedang bersedih saat ini? Mungkin karena orang yang disayangi sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Atau mungkin karena, mendapatkan nilai ujian yang tidak bagus. Ada? Nah, adik-adik, kita bersedih bukan berarti Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus baik sekali kepada kita semua. Ya Tante ya, Om ya? Betul Om. Tuh. Nah, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai, menolong, dan juga menghibur kita. Betul Tante Anggun. Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita semuanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau tambah hari, tambah cinta, tambah sayang kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita menjauhi dosa. Seperti lagu yang akan kita naikkan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Adik-adik, seperti dalam lagu pujian tadi, sebagai anak-anak yang sayang pada Tuhan, kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Baik itu dalam pikiran kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Kita mau melakukan hal-hal yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Ya kan Om Tante? Betul Tante Anggun. Nah, sekarang kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar dosa-dosa yang sudah kita perbuat diampuni oleh Tuhan. Kita mau berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Quinsan dari kelas AKB. Yuk adik-adik semua, Om Tante, siap-siap lipat tangannya.
tutup matanya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua, dan teman-teman kami. Perbuatan kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, terima kasih Queen San sudah memimpin doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Tante Anggun, Oh, ya Om. tadi di video Flow itu kita lihat adik-adik yang lain mungkin ada juga sih yang sedang bersedih. Iya, Ya Om ya. Apa ya yang harus kita lakukan saat kita bersedih? Wah, kalau mau tahu jawabannya nih Om, Tante, adik-adik, kita harus mendengarkan dulu firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Tante Desi. Tante Desi. Tante Desi. Ini Tante Desinya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini juga kita akan melihat murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bersedih karena mereka akan ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sangat sayangi, yang selalu berserta dengan mereka. Nah, siapa ya? Adik-adik penasaran? Om, Tante mau tahu? Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata,
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Berkati Tante Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik yang masih kecil-kecil ini, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga Tuhan jaringan internet yang ada di tempat kami masing-masing, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sama-sama kita mau buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Rasul 1 sampai 11. Tante Desi akan bacakan untuk kita ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tante Desi minta izin ya membuka masker ya. Adik-adik tadi Tante Desi bernyanyi. Tante Desi senang sekali hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Iya, dia bangkit, dia hidup. Adik-adik di rumah juga senang kan ya? Tuhan Yesus bangkit. Kalau kita saja, Tante Desi dan adik-adik bersuka cita dengan kebangkitan Tuhan, apalagi murid-murid Yesus ya. Harapan yang sempat hilang karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kini mereka kembali bisa merasakan bersuka cita. Mereka bisa bersama-sama lagi selama 40 hari. Tapi adik-adik, karena tugas-tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai, setelah 40 hari itu, Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa. Karena Yesus berasal dari surga, dan makanya dia harus kembali pulang kepada Bapanya. Wah, sedih ya adik-adik ya. Kira-kira adik-adik,
para murid sedih nggak ya ditinggal kembali oleh Tuhan Yesus? Gimana menurut adik-adik di rumah? Iya, betul. Mereka pasti sedih. Mereka harus kehilangan guru mereka lagi. Karena itu, Tuhan Yesus meninggalkan pesan untuk murid-murid, supaya murid-murid tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Saat murid-murid Yesus melihat Yesus naik pelan-pelan ke atas langit, sampai akhirnya awan menutupi Yesus. Adik-adik lihat ya di gambar, bahwa murid-murid terus melihat ke arah langit. Wah, murid-murid sepertinya tidak rela melepas kepergian Yesus. Sampai mereka tidak sadar ditegur oleh dua malaikat. Dua malaikat Tuhan dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke surga. Nah adik-adik, kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus belum menerima Roh Kudus, saat ini adik-adik, papa, mama, kakak, Tante Desi, Om Tante guru sekolah minggu, kita semua sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Selalu ingat ya, kalian tidak pernah sendiri karena ada Roh Kudus. Kalau adik-adik ditinggal oleh papa atau mama, seperti dalam cerita role play Flo sangat bersedih karena ditinggal pergi oleh papanya untuk selama-lamanya. Tante juga bisa merasakan kesedihan Flo. Flo jadi murung. Flo tidak mau belajar. Jangan sedih ya adik-adik. Sebab adik-adik tidak sendiri. Ada yang setia menemani kita. Yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kita lihat yuk kelanjutan kisah role play Flo. Hai Flo, apa kabar? Halo Melody, aku lagi sedih. Kenapa Flo sedih? Aku sedih karena aku merindukan papaku. Dia sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Aku mau seperti dulu, ditemani papaku kalau belajar. Ikut sedih ya Flo. Oh iya Flo, bagaimana kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus akan membantu Flo dalam belajar. Oke Melody, aku akan berdoa setelah kita teleponan ya. Oke Flo, kamu berdoa dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Bye-bye Flo. Oke Melody, terima kasih sudah telepon aku. Bye. Teman-teman, aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menolong aku dan selalu menemani aku. Nah adik-adik,
Adik-adik dapat mengikuti apa yang disarankan oleh Melody kepada Flo, yaitu berdoa. Bila hatimu sedih, khawatir, cemas, bahkan takut, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang selalu menyertai, menolong, dan menghibur kita. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi kita baca ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu ada bersama kami melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau berjanji, kami mau selalu bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tante Desi sudah menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaanku sudah terjawab. Jadi saat kita sedih, kita harus selalu berdoa ya Tante. Betul. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Meskipun Ia sudah terangkat ke surga, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Keren Om Andre, betul banget. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita di tempat ini. Terus Tuhan Yesus juga bersama Flo. Iya kan? Lalu juga menemani Melody. Betul kan? Wah, saat kita senang dan sedih adik-adik, kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menemani. Tuhan Yesus itu teman setia kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Lagunya Teman Setia. Ayo Om Andre. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, tak
takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Dia teman setia. Dia teman setia. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Nah, jangan lupa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Selesai ibadah, sampaikan persembahannya kepada mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Druhan dari kelas AKB. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Ini persembahan kami. Terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Druhan sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik itu memimpin doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, boleh menghubungi om atau tante di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan.
Tapi adik-adik tetap semangat ya, walaupun nanti merekamnya mungkin diulang-ulang ya. Karena apa Tante Anggun? Karena kita mau memberikan yang terbaik. Betul, yang terbaik kepada Tuhan. Semangat adik-adik. Semangat. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Yeay, adik-adik, hari ini kita diajak untuk menyanyikan lagu Teman Setia. Yang tadi kita nyanyikan. Yang tadi kita nyanyikan, yang hey itu loh Tante. Hey. Dia teman setia. Betul. Nah, setelah dinyanyikan, adik-adik boleh latihan dulu sih, tapi yang pastinya harus direkam videonya. Oke? Setelah direkam videonya, bisa dikirim ke Om, Tante di kelas masing-masing supaya aktivitas adik-adik bisa ditayangkan di ibadah minggu depannya. Semangat ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Oke adik-adik. Adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante dan juga Om akan memberikan pesan-pesan buat adik-adik. Pertama, tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik. Pada saat adik-adik pergi keluar nih, misalnya mau keluar sebentar atau di sekolah ya, pakai masker. Sering cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Jaga kebersihan juga dan kesehatan. Betul, Tante. Karena saat ini muncul penyakit baru. Jangan jajan di sembarang tempat. Terus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Terus juga Tante, tetap minum susu. Betul. Dan minum vitamin. Iya. Nah, supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Juga selalu berdoa. Betul. Minta Tuhan Yesus untuk menjaga kita semua. Yes. Setuju. Ingat Oma. juga ya adik-adik membaca renungan Star atau mendengarkan renungan podcast Shema setiap hari. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita mau menutup ibadah kita di pagi hari ini dalam doa. Tapi sebelumnya Tante mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri dan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Yes. Seperti dalam ayat hafalan kita. Yuk bareng-bareng kita sebutkan. Kita ulangi. Yuk kita ulangi yuk. Adik-adik juga ikutan ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, jadi adik-adik jangan takut, jangan sedih, dan juga jangan patah semangat ya. Nah sekarang kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa menyertai kami saat kami beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh Tuhan semua itu karena kemurahan dan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami supaya kami selalu percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak takut, tidak sedih, dan juga tidak khawatir karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini. Tuhan sertai kami di setiap langkah kami, di setiap aktivitas kami. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante sama Om. Tante aku mau telepon Flo dulu, mau memberi semangat kepada Flo. Gimana kalau kita video call bareng-bareng aja? Setuju. Ayo. Kita video call yuk. Oke.